panitia zakat itu selalu mendapatkan jatah beras. Lah ini sah atau tidak? Ketika tidak sah atau ketika sah bagaimana? Kalau tidak sah solusinya bagaimana? Karena sudah kadung, sudah terlanjur makan beras haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NU, channel Sunnah wal Jamaah Ulama. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kedatangan Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi. Biasanya kalau saya ngundang Pak Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi ini ada masalah. Ada masalah yang harus dengan selesaikan ini. Aduh, ibaratnya kayak pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa solusinya gimana? Nah, nanti solusinya bagaimana? Aduh, ya, Sudah niteni ya para subscriber, para viewer. Kalau beliau saya datangkan ini pasti ada masalah. Nah, permasalahannya begini Pak Ustadz. Tentang masalah zakat itu sebentar lagi kan mau Idul Fitri ini ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan yang masuk di DM Instagram kami di Kula NU bahwa masalah zakat itu kan di masyarakat itu panitia itu diposisikan sebagai amil kalau mungkin saya dengar, atau yang jelas panitia zakat itu selalu mendapatkan jatah beras. Lah ini sah atau tidak? Ketika tidak sah atau ketika sah bagaimana? Kalau tidak sah solusinya bagaimana? Karena sudah kadung, sudah terlanjur makan beras haram. Gimana nih untuk panitia zakat ini, apakah sudah masuk dalam kriteria orang yang menerima zakat atau belum? Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah dicantumkan di beberapa akun resmi Kula NU. Ini memang menjadi problematika di kehidupan kita bagi umat Islam ketika menerima zakat fitrah. Prakteknya adalah orang yang menjadi panitia zakat ini kan boleh dikatakan orang tersebut berhak menerima zakat. Ini orang tersebut termasuk daripada asnaf ataupun golongan yang wajib menerima zakat. Kalau memang ini panitianya benar-benar amil, kalau orang ini panitianya benar-benar amil yang diangkat oleh pemerintahan yang sah, katakanlah KUA ataupun Kabupaten Basnas, ini dinamakan amil, maka panitia tersebut berhak untuk menerima zakat. Itu pun satu ya yang diangkat atau ini satu. beberapa? Ini satu. Cuman satu nggak? Satu orang ya? Satu orang. Dan tugasnya amil ini perlu diketahui adalah untuk mentasarufkan. Tugasnya amil adalah mentasarufkan zakat-zakat kepada orang yang berhak. Ini tugasnya amil. Di antaranya dan tidak hanya mengurusi zakat fitrah nggih? Iya, semuanya. Semua zakat. Jadi tidak hanya zakat fitrah toh. Jadi bekerjanya mung 1 tahun sekali nggak bisa. Jadi kalau amil ini khusus dia bekerja di bidang zakat. Entah itu zakat mal ataupun zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lain. Ini boleh nanti ketika panitia tersebut benar-benar amil, maka amil tersebut atau panitia tersebut berhak menerima zakat. Yang kedua, panitia boleh menerima zakat apabila panitia ini terkategorikan dari beberapa asnaf yang ada, seumpama panitianya ini adalah orang fakir. Orang fakir. Iya, orang fakir, maka secara tidak langsung dia menerima zakat itu bukan karena jatah panitia, tapi jatahnya fakir. Seperti itu. Delalah wong fakir sing dadi panitia. Iya, maka dia itu menerima zakat bukan atas nama panitia tapi atas nama fakir. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila panitia tersebut ini tergolong menjadi orang miskin. Maka ketika panitia ini orang miskin, secara tidak langsung panitia tersebut mendapatkan zakat fitrah, tetapi bukan atas nama panitia, atas nama miskin. Perlu digarisbawahi ya. Ini bukan atas nama panitia. Panitia ini nggak bisa menerima zakat karena tadi
Satu, bukan amil. Bukan tergolong asnaf yang Iya, delapan bukan itu. tergolong asnaf ataupun golongan yang menerima zakat. Intinya panitia boleh atau bisa menerima zakat ketika bersamaan dengan nempel pada dirinya Pada dirinya kategori sendiri, iya. kategori amil ataupun kategori fakir ataupun miskin seperti itu. Kalau hanya murni panitia maka tidak sah nggih Bu Dadi? Tidak sah. Tidak sah zakatnya. Tidak sah zakatnya. zakatnya. Orang tersebut boleh dikatakan belum gugur zakatnya. Maka dari itu para panitia zakat tidak boleh menghalang-halangi ketidakabsahan nggih. Iya, kasihanlah. Iya. Artinya orang-orang yang zakat ini murni ingin berzakat kepada orang-orang yang berhak. Artinya kita tahu bahwa zakat ini adalah bebungah untuk para orang miskin, bebungah untuk para orang fakir. Jadi harus disalurkan kepada orang yang tepat. Jangan sampai adanya zakat ini malah menyakiti hati para miskin, hati para orang fakir. Kasul kurubil fuqara wal masakin, jangan sampai. Nggih. Jadi jenengan mengatakan bahwa untuk pertanyaan pertama sudah jelas nggih bahwa zakat ke panitia itu perlu adanya kaji ulang bahwa apakah panitia itu termasuk amil. Amil pun itu cuma satu Ya. yang diangkat oleh pemerintah. Betul. Yang kedua, apakah panitia tersebut termasuk fakir ataupun miskin. Ya. Kalau murni panitia maka tidak sah untuk zakat kepada panitia. Panitia tersebut. Panitia juga tidak boleh mengambil zakatnya orang-orang yang zakat. Kalau dimakan maka haram. Seperti itu ya. Kemudian ini sebelum kita merambah ya. oh iya. Biasanya kan ini ada pepatah Jawa ataupun kata-kata Jawa, ini ada kata-kata yang mengatakan salah kaprah bener ora lumrah. Salah kaprah bener ora Iya, lumrah. ini karena dianggapnya sudah benar, maka ya benar, padahal itu salah kaprah sekali. Maka kita hilangkan kebiasaan yang seperti itu. Mari kita jaga ataupun mari kita tasarufkan zakat itu kepada orang yang berhak menerima zakat. Kasihanlah. Artinya toh ternyata nggak seberapa kita makan beras kan seperti itu, nggak seberapa ya kan harga beras toh ternyata juga toh ternyata juga kita itu ya boleh dikatakan sudah makmur lah, artinya nggak berkurangan, kita itu berkecukupan. Ya, sing syukur. Lah ya, harus kita syukuri lah. Oke, tadi jenengan mengatakan bahwa panitia harus melekat pada dirinya amil ataupun fakir ataupun miskin. Sebenarnya kategori sebagai fakir maupun miskin, amil kan tadi jenengan sudah menjelaskan amil itu begitu. Sekarang fakir dan miskin itu kriterianya bagaimana, apakah saya al-fakir ini termasuk miskin atau fakir atau bagaimana? Iya. Supaya nanti jelaslah pentasarufan zakatnya. Baik. Tidak amburadul. Dalam konteks zakat, al-fakir atau dinamakan fakir ini adalah orang malahu malan wa malahu kasab. Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, juga orang yang tidak mempunyai usaha sama sekali. Yang mana orang tersebut tidak bisa memenuhi kehidupannya atau kebutuhannya. Tidak bisa memenuhi. Itu Itu yang dinamakan fakir. fakir. Ya, jadi fakir itu adalah orang yang tidak punya harta sama sekali, orang yang tidak punya usaha sama sekali, orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ini fakir. Oke, orang yang tidak memiliki harta Iya. dan juga tidak memiliki pekerjaan untuk mencukupi dirinya sendiri. Betul. Itu namanya fakir. Fakir. Berarti tinggal monggo dari panitia nanti dipilah siapa yang kira-kira ia tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Nah, pertanyaannya, banyak orang yang dalam kategori ini, semisal para janda yang sudah memiliki anak yang besar, kemudian ia bekerja, kemudian ia memenuhi kehidupannya itu dari kiriman anaknya. Ya. Apakah ini sudah terkategori fakir atau belum? Tadi kan dikatakan tidak ada harta dan juga tidak ada pekerjaan, tidak ada usaha. Itu sudah terkategori fakir atau belum? Kalau melihat
zaman sekarang kalau sesuai dengan konteks kitab yang ada ini memang susah Mas. Coba sebentar. Untuk miskinnya apa dulu? Oh iya. Untuk miskinnya Jadi sebelum miskin belum ya? Ya, Berarti belum. penjelasan dari miskin ya. Kalau miskin ini lebih mending daripada fakir. Kalau miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai harta tapi dia mempunyai pekerjaan. Akan tetapi pekerjaannya ini tidak bisa atau separuh tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kalau fakir kan sama sekali nggak bisa memenuhi nih, ya, dengan alasan dia tidak punya pekerjaan sih. Ya. Tapi kalau miskin masih punya pekerjaan, akan tetapi pekerjaannya ini tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Contoh, hidup kita sehari membutuhkan uang ataupun biaya hidup sebanyak 10.000, Ya. seumpama ini. Ternyata orang tersebut hanya mampu 7.000 saja, hanya uangnya mempunyai 7.000. Nah ini dinamakan miskin. Dinamakan miskin. Iya, jadi orang yang tidak mempunyai harta tetapi punya pekerjaan. Akan tetapi pekerjaannya ini tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya. Iya, separuh lebih lah. Iya. Seumpama tadi saya contohkan, dia mempunyai kebutuhan itu 10.000. Ternyata hanya bisa mengeluarkan atau menghasilkan 7.000. Lah ini Iya. dinamakan miskin. Tapi kalau yang miskin kayaknya banyak ya. Di Iya. konten-konten YouTube itu kan banyak ya. Jadi sehari dapat berapa Pak? Iya. Kan begitu kadang ada ya konten-konten seperti itu. Iya. Kalau sehari kalau hujan ya 5.000, kalau panas ya akeh ya. Ya namanya usaha. Ya, Kadang-kadang ramai juga kadang-kadang sepi. Jenenge usaha Mas ora mesti. Iya. Kayaknya kalau miskin agak banyak, tapi kalau fakir wis orang duwe harta, Ya. orang duwe pekerjaan. Tapi ya tadi permasalahannya pada solusi adalah dia memiliki harta kan ngoten. Memiliki harta dari kiriman anak-anaknya, dari kiriman mertuanya, dari kiriman menantunya dan lain sebagainya. Ini bisa dikategorikan fakir atau tidak? Kalau miskin saya kira agak banyak ini. Ya. Kalau miskin saya kira agak banyak karena yang jeneng usaha ora mesti. Jadi kepala sekolah ora nyukupi. Iya, Iya Pak Karis. Genah ya cara ngono. Iya. Ini memang menarik ya. Pembahasan pada masalah zakat ini memang menarik karena ini adalah termasuk daripada kewajiban juga termasuk daripada hasanah Tentang perut menarik. Nah, berbaik ini memang sudah terjadi di kalangan masyarakat ketika ada orang yang boleh dikatakan janda ataupun jompo, ternyata anak-anaknya sukses-sukses semua. Iya. Dan bisa memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kalau kita lihat dari sater ataupun saklek dengan kitab, ini kan kembalinya kan kepada perorangan. Iya. Kembalinya kepada perorangan. Maka ketika orang tersebut benar-benar tidak ada harta, tidak ada usaha sama sekali dan tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, itu yang dinamakan fakir. Iya. Kalau kembali kepada perorangan. Tapi dilala dia punya anak yang sukses-sukses. Dia orang tuanya dijamin sama anak-anaknya. Maka ketika kita melihat dengan fakta yang ada, ini sudah hilang. Artinya dia kebutuhannya sudah dicukupi. Iya, sudah tercukupi. Meskipun dia tidak punya harta, tidak punya pekerjaan dengan faktor usia, sudah nggak bisa usaha lagi, ya. Tapi kebutuhannya dia dicukupi oleh keluarga. Maka bahasa fakir yang tadinya tidak bisa mencukupi kebutuhan ini hilang. Iya. Karena dia mampu. Dari siapa? Dari anak-anak yang sudah pada sukses. Betul. Seperti itu. Cuman pertanyaannya gini, apakah nanti panitia itu wajib ngecek betul atau tidak? Seharusnya seperti itu, Mas. Karena kan gini, belum tentu yang kita pandang itu sesuai dengan apa yang menjadi realita dari Iya. para janda, para Iya. jompo kan ngoten. Apakah benar kelihatannya anaknya sukses? Iya. Tapi durhaka atau tidak kan nggak tahu. Ternyata nggak tahu kirim ya. Siapa orang? Lupa nggak ngirim Iya, dan nggak lain ngirim. sebagainya. Itu kan menjadi permasalahan juga. Apakah ketika dari panitia itu sudah wis genah iki ora kerja juga tidak memiliki harta yang cukup, itu langsung kita kategorikan dari panitia langsung mengkategorikan sebagai fakir atau perlu dicek? Karena kan tadi bahasanya yang penting untuk cukup untuk dirinya sendiri kan Iya, ngoten. cukup untuk dirinya sendiri.
wajib ngecek napa mboten dari panitia? Sampai situ nggak syariat membahas tentang Iya. niki? Untuk ihtiyat kita agar tidak salah pentasarufan, memang harus seperti itu, Mas. Iya. Artinya harus teliti. Siapa ya, jangan-jangan nanti kita berikan kepada janda ataupun jompo yang rumahnya bagus. Iya. Jangan-jangan kita diberikan kepada orang yang dikategorikan katanya tidak mampu, ternyata hartanya banyak, simpanannya banyak, ya kan? Mas-masane pirang-pirang. Mas-masnya juga pirang-pirang ya. Ini kan nggak tahu. Maka kita harus lihat bener-bener lah. Mungkin dari apa namanya boleh dikatakan dari apa kehidupannya, kemudian tempat tinggalnya, kira-kira ini sudah terkategorikan fakir atau tidak. Ini kan mungkin bisa dilihat secara kasat mata ya. Siap. Dari gaya hidupnya itu seperti apa, kemudian rumahnya itu bagaimana, itu kan mungkin bisa ya setidaknya bisa memvonis orang ini mampu atau tidak. Nggih, baik. Saya kira untuk 3 pertanyaan ini sudah gamblang ya. Iya. Untuk yang terakhir niki tentang zakat muter-muter. Zakat muter-muter itu maksudnya, tapi sebelum ke zakat muter-muter, ini pertanyaannya sebenarnya gini. Jadi semisal saya ini zakat kepada orang tua saya yang kurang mampu, yang terkategori sebagai fakir. Kemudian orang tua saya zakat kepada menantunya karena kategori miskin. Lah menantunya niku zakat kepada anaknya yang terkategori amil ataupun ya pokoknya masuk pada kriteria zakat yang sudah jenengan jelaskan tadi. Tapi ini muter-muter bagaimana? Ini sudah sah atau belum? Ya. Kita lihat pada syarat wajib ya, wajib mengeluarkan zakat diantaranya adalah wujudul fudli ataupun wujudul fudul, adanya kelebihan bahan makanan pokok untuk kita zakatkan. Ternyata kasus yang ada ini tidak ada yang punya. Saya nggak punya, orang tua juga nggak punya, anak juga nggak punya. Akhirnya zakatnya kita muter-muter. Bagaimanapun zakat ini tetap diwajibkan, Mas. Meskipun orang tersebut tidak ada. Boleh dikatakan contoh, saya mau zakat dengan kadar 2,7 kilo tapi nggak ada, cuman adanya setengah kilo, ya tetap setengah kilo nggak apa-apa. Adanya segitu itu nggak apa-apa. Tapi itu wis memang benar-benar kadang ya. Benar-benar jangan nggak ada. kemudian itu menjadi solusi bagi Jangan menjadi ini solusi, tapi ini benar-benar nggak ada. Seumpama atau andai kata orang tersebut tidak punya sama sekali, bahkan sekilo pun nggak punya, ini tetap terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat, tetapi nanti bahasanya dikodok. Ketika dia sudah punya beras, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Maka ketika kasus yang ada zakatnya muter-muter karena kita ditempatkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, ini sah-sah saja. Meskipun awalnya ini dari saya, karena saya sendiri adalah orang yang berhak menerima zakat. Contoh, saya zakat kepada orang tua saya atau istri saya lah, karena sama-sama keadaannya. Istri saya zakat kepada anaknya. Lah ini anaknya ini kan diberikan kepada saya, ini bukan atas nama saya, tapi atas nama anak saya. Jadi saya berhak untuk menerima zakat. Meskipun yang tadinya atau awalnya ini beras dari saya. Ya. Berarti contoh semisal ini ada 4 orang ya, ada 4 orang, berarti dengan beras 3 kilo, dengan beras 3 kilo, sampean duwe beras 3 kilo. Kemudian dizakatkan kepada sebelahnya. Kemudian sampean zakat kepada sebelahnya. Kemudian sebelahnya zakat ke sini. Nanti ke sini zakat ke sini. Itu sah-sah saja. Kenapa? Karena bukan dalam arti ini kembali kepada diri sendiri mboten. Akan tetapi kepemilikannya sudah berbeda. Betul. Tapi kalau posisinya sebagai orang yang wajib untuk dinafkahi bagaimana? Apakah itu boleh? Boleh. Boleh nggak apa-apa ya, wajib dinafkahi nggak apa-apa tetap, meskipun itu adalah orang yang wajib kita nafkahi, itu tetap diperbolehkan. Karena posisinya itu tadi sama-sama tidak punya, sama-sama kategori fakir miskin, sama-sama kategori fakir miskin. Dan kemudian kalau beras itu kembali kepada saya, ini sudah bukan milik saya lagi, karena ini milik orang tersebut yang disakatkan kepada saya, meskipun beras ini awalnya milik saya. Ada lagi berarti itu loh, kayak namanya fidyah itu ya. Fidyahnya orang sholat,
itu kan biasanya saya baru ngeh tadi yang jenengan jelaskan bahwa ternyata kepemilikannya itu sudah pindah. Betul. Kan ada orang yang bayar fidyah itu dengan cara muter-muter seperti itu. Dengan cara akad tadi saya zakatkan kepada jenengan, saya berikan fidyah saya kepada jenengan, muter lagi nanti kembali ke jenengan. Iya. Ini kan tujuannya kalau dulu saya pernah ngobrol sama masyarakat itu karena supaya tidak memberatkan tuan rumah yang meninggal. Betul. Jadi kan posisinya orang tua punya hutang sholat sekian tahun, kemudian mengeluarkan fidyah sekian kintal. Akhirnya muter-muter yang kembali ke tuan rumah. Ternyata jawabannya sebagaimana yang jenengan utarakan bahwa itu kembali ke dirinya itu sudah akad sudah akad yang tadinya sudah pindah kepemilikan, walhasil terakhir pindah kepemilikannya ke pribadi tadi. Meskipun itu dari saya. Meskipun awalnya dari jenengan gitu ya. Oke, dari 4 pertanyaan sudah gamblang semuanya. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait zakat, mumpung masih ada waktu, sampai di Hari Raya Idul Fitri, nanti kalau ada pertanyaan zakat akan saya datangkan lagi Ustadz Solah. Nanti kalau ada masalah lagi akan saya undang. Insya Allah siap ge? Insya Allah kalau diberikan kesehatan, konsultasi fikih. Insya Allah siap waktu senggang, siap. Matur nuwun sangat atas hadirnya di Kula NU. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang bertanya di Instagramnya Kula NU ini. Cukup sekian dari Kula NU. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.